ditulis bahwa Jepang pernah masuk Asia Tenggara dan menduduki. Ya itu saja, menduduki, tapi melakukan apa itu sama sekali tidak disebut. Mau tidak mau kalau meneliti tentang Indonesia, hasilnya satu. Hasilnya artinya zaman Jepang itu sangat kejam, yang penduduk menderita. Seorang selebritas Jepang yang agak kanan itu datang ke kedutaan besar Indonesia di Tokyo, bertemu dengan duta besar dan melaporkan bahwa Aiko Kurosawa adalah komunis. Saya bilang di desa banyak orang menderita kekurangan makan, romusha dan sebagainya, banyak meninggal. Terus mereka semua bilang bohong. Tidak ditulis masalah-masalah itu, belum pernah ditulis di dokumen lain. Selama 50 tahun, kira-kira 50 tahun mengadakan penelitian tentang Indonesia ya, saya sering diteror. Ada yang mengatakan Aiko Kurosawa adalah pengkhianat. Halo, jumpa lagi dengan Siniar Buku Kompas. Saya Fenty Effendi dan seperti biasa saya ditemani oleh Bernada Rurit, dan kita akan membahas satu topik yang menarik karena kita mengundang seseorang yang biasa bolak-balik Indonesia-Jepang, seorang Indonesianis asal Jepang, yaitu Profesor Aiko Kurosawa. Iya. Benar ya Bu ya? Iya. Oke. Ada beberapa buku Profesor Aiko yang sudah diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Dan mungkin kalian juga pernah membacanya atau belum membacanya. Tapi kita ingin mengenal dulu nih Profesor Aiko. Terima kasih. Ya. Kapan pertama kali Profesor Aiko datang ke Indonesia dan kemudian kita sebut sebagai seorang yang mengamati sejarah Indonesia. Iya. Saya datang ke Indonesia pertama kali tahun 72 waktu mahasiswa S2. Tapi mengenal Indonesia itu jauh sebelumnya. Artinya untuk skripsi S1 saya sudah nulis tentang Indonesia, sejarah Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Untuk studi S1 atau untuk S1. Judulnya apa waktu itu artikelnya? Judulnya Pemberontakan Peta di Blitar. Pemberontakan peta di Blitar pada tahun 1945. Itu bagaimana Profesor Aiko bisa menemukan referensi untuk menulis? Itu memang saya dikasih oleh profesor saya yang dulu pernah belajar di Unpad, Bandung. Jadi dia bawa pulang bukunya. Bukunya itu karya tentang pemberontakan itu yang ditulis oleh Pak Nugroho Notosanto yang kemudian jadi menteri pendidikan. Betul. Ya. Jadi waktu itu gimana Ibu bisa waktu itu kan kita susah ya nyari Google yang disebut sekarang ya. Bagaimana Ibu bisa kamus gitu ya? Bahasa Indonesia ya. Untung kamusnya sudah ada di Jepang karena di Jepang sudah lama ada pelajaran bahasa Indonesia sedikit demi sedikit. Jadi kamusnya ada. Tapi saya sendiri waktu itu mahasiswa Tokyo University dan di situ belum ada pelajaran bahasa Indonesia. Kalau mau belajar bahasa Indonesia harus ke universitas lain. Ya dapat izin dengan dapat izin hadir. Saya waktu itu minta tolong seorang ibu yang ibu Jepang pernah tinggal di Indonesia sebagai istri orang Indonesia tapi cerai dan pulang ke Jepang. Dia mengajar saya bahasa Indonesia pertama kali. Kemudian Ibu selesai dengan skripsi ya kalau di sini sebutnya tentang pemberontakan peta itu.
kemudian tahun 72 Ibu Aiko pertama kali ke Indonesia. Ya, betul. Kalau saya ingat bahwa Bu Aiko itu dilahirkan di Jepang ya, tahun 1946. Pada saat itu Ibu baru berumur 26 tahun. Tahun 72. Ya. Itu 24 ya. 24 ya. Matematika saya agak selesai ini. Ya. Itu apa ya? Apa yang mendorong Ibu untuk datang ke Indonesia jauh-jauh dari Jepang? Begini, pada waktu itu sedikit sebelum Malari. Iya, benar. Malari. Jadi Malari Jepang, perusahaan Jepang sudah mulai masuk ke Indonesia secara besar, banyak perusahaan mulai datang tanpa mengetahui tentang Indonesia. Waktu itu memang hampir tidak ada buku tentang Indonesia di Jepang. Ya, jadi karena kekurangan pengetahuan, banyak orang Jepang bercrash dengan masyarakat Indonesia. Konflik. Tidak mengerti adat istiadat Indonesia, apalagi tentang agama, juga pengertiannya kurang, dan banyak perlakuan yang kurang sopan dilakukan. Dan ini sebabnya nanti Malari terjadi ya. Dan sebelum Malari saya sudah pikir kita harus belajar sejarah dulu untuk mengetahui yang sekarang, situasi yang sekarang. Kalau sejarah antara Indonesia dan Jepang memang dari dulu sudah ada sebenarnya. Zaman dulu sudah ada. Tapi yang penting itu mungkin sejarah zaman pendudukan Jepang. Ya, sebagai dasar sejarah modern. Maka itu saya memutuskan belajar tentang zaman Jepang. Dan karena bahan-bahannya hampir tidak ada di Jepang, saya datang ke Indonesia tahun 72. Tadi saya bilang waktu S2, tapi salah. S3. Ya, sudah S3 baru datang. S3. Ya. Oke. Jadi Bu Aiko itu memulainya dari peta dan kemudian 72 masuk. Sebenarnya apa yang membuat Bu Aiko kemudian dari 72 sampai sekarang tuh konsisten untuk meneliti tentang Indonesia? Wah, pertanyaan sulit ya. Ya, apa ya? Memang tidak ada ujung ya. Ya, terus menerus ada masalah-masalah terus, dan sejarah zaman Jepang itu tidak banyak dikenal, baik di Jepang maupun di Indonesia waktu itu. Jadi masih ada banyak hal-hal yang harus dipelajari, ya harus diselidiki. Maka itu makan waktu lama sekali. Untuk disertasi saya, untuk PhD, itu makan waktu berapa ya? Mulai dari tahun 72, selesainya 77. Jadi 15 tahun ya. Iya. Maka waktu lama. Nama penelitiannya apa Bu? Tadi pendudukan disertasi? Ya, tentang judulnya mobilisasi dan kontrol perubahan masyarakat desa di Jawa. Iya. Dan Bu Aiko memfokuskan pada Pulau Jawa ya. Iya. Mengapa Pulau Jawa Bu? Karena waktu itu Indonesia itu dibagi 3 daerah, dan masing-masing daerah dijajah oleh tentara yang berbeda-beda. Jadi perkembangannya beda. Tidak banyak beda, tapi sedikit-sedikit beda. Lalu kenapa bukan misalnya Sumatera? Kan 3 wilayah itu Sumatera, Jawa, Sumatera, dan lain-lainnya. Mengapa misalnya tidak ke Sumatera misalnya? Ya, itu bahan-bahannya terlalu sedikit tentang Sumatera. Lebih karena itu ya. Jawa pun agak sedikit, tapi masih lumayan. Kalau Sumatera hampir tidak ada. Saya sebenarnya penasaran juga waktu Bu Aiko datang ke Indonesia tahun 1972 itu. Bagaimana sih penerimaan atau bagaimana Bu Aiko sebagai seorang peneliti untuk Jepang. bisa membuat narasumbernya yang diwawancara itu bisa
percaya. Oh ya, Ya. saya terkejut karena tanggapannya sangat baik. Saya mula-mula pikir mereka mungkin dendam ke orang Jepang, jadi tidak mau diwawancarai oleh orang Jepang ya. Tapi sebenarnya bukan, mereka senang terima saya dan rela mengadakan wawancara. Wawancara pertama itu bukan di desa. Saya untuk disertasi lokasi penelitiannya desa nanti. Tapi tahun 72-73 karena bahasa Indonesia saya juga belum cukup, saya coba-coba latihan mengadakan wawancara di kota Jakarta. Kemudian apa yang Bu Aiko dapatkan dari hasil wawancara itu? Maksud saya tadi kan Bu Aiko bilang bahwa orang Indonesia ternyata tidak seperti yang Bu Aiko tidak membenci Jepang. Ya, tidak. Meskipun pernah dijajah 3 tahun. Iya. Mereka tidak benci, justru terlalu sopan. Sopan artinya mereka malu kalau takut bicara jelek. Ya, waktu wawancara. Saya selalu bilang silakan bicara apa saja yang dialami, karena saya tidak marah. Ya, meskipun dijelekkan Jepang saya tidak marah. Ya, murah-murah mereka masih segan ya. Ya, polite, terlalu sopan. Tapi lama-kelamaan karena saya tinggal di satu desa rata-rata 1 bulan. Jadi lama-kelamaan mereka mulai terbuka dan kadang-kadang bicaranya tentang pahit, pengalaman pahit juga. Terus terang. Apakah karena interaksi Bu Aiko dengan masyarakat yang apa adanya, yang polos itu, sehingga membuat Bu Aiko kemudian tertarik, bahkan kemudian sampai sekarang bahkan ya setahun Bu Aiko membelah diri. 8 bulan di Jepang, 4 bulan di Indonesia gitu. Apakah itu mulainya prosesnya dari ketertarikan pada orang Indonesia? Ya, memang. Ya. Tapi saya harus cari uang juga kan. Jadi 8 bulan saya kerja di Jepang cari uang, nanti 4 bulan ke sini. Ya, saya cari uang artinya mengajar di Jepang. Selama 4 bulan di Indonesia itu apa yang dilakukan Bu Aiko? Saya sekarang punya rumah di daerah Lenteng Agung. LE-nya Indonesia. Ya, LE-nya Indonesia, tapi masih kampung, suasana kampung. Saya senang sekali tinggal di sana. Dulu sebelum itu saya pernah tinggal di daerah elit, di mana banyak orang Jepang tinggal. Saya tinggal di Permata Hijau, dan di situ hampir tidak bisa bergaul dengan tetangga. Ada interaksi ya. Interaksinya tidak ada. Besar-besar, semua tutup pintu ya. Jadi saya dari dulu memang ingin sekali tinggal di dalam masyarakat. Jadi akhirnya saya memutuskan pilih di daerah Lenteng Agung, LE, ya, di mana masih ada banyak suasana kampung. Kalau saya baca ini buku yang juga dipegang oleh Rurit, itu kan ada cerita ketika kita bicara perang, misalnya selalu ada dua sisi dan dua pihak juga yang bisa mengklaim dan kemudian punya cerita sejarah masing-masing. Kalau saya lihat buku yang dipegang Rurit itu kan bicara tentang hal-hal sisi gelap ya, sisi gelap yang boleh kita bilang bahwa itu adalah yang dilakukan Jepang waktu 42, 45 gitu. Saya ingin tahu ketika Bu Aiko membuat banyak penelitian tentang hal ini, itu tanggapan dari orang Jepang sendiri bagaimana, seperti apa? Itu mau tidak mau kalau meneliti tentang Indonesia, hasilnya satu. Hasilnya artinya zaman Jepang itu sangat kejam, yang penduduk menderita, ya. Itu sudah jelas. Apalagi di desa, kalau di desa sudah jelas. Tetapi kalau saya nulis demikian, itu ada banyak tangkapan negatif dari
masyarakat Jepang. Ya, karena mereka tidak tahu bagaimana situasi di desa. Mereka tahunya dari kota. Ya, bergaul dengan elit-elit. Ya, seperti elit tentara pembela tanah air, termasuk Soeharto, ya, jadi semua orang agak berterima kasih kepada Jepang, karena peta itu memang istimewa, ya, ada manfaatnya. Tapi kalau masuk ke desa, situasinya sangat beda, ya. Bagaimana situasinya? Ya, menyedihkan seperti apa? Ya, jadi kelaparan. Nomor satu kelaparan. Karena padi diambil dan banyak tenaga orang diambil sebagai lomusha. Iya. Jadi banyak hal-hal yang tidak membanggakan, ya. Betul. Ibu sebagai. Iya, betul. Tapi kalau saya nulis bahwa zaman Jepang di desa hampir semua orang menderita kekurangan beras, ya. Orang Jepang marah, karena mereka tahunya hanya situasi di kota saja, dan mereka sendiri makannya enak, kan? Jadi, tidak mungkin begitu. Di Jawa ada banyak beras, semua orang menikmati kehidupan yang enak di Jawa. Ya, itu kehidupan mereka sendiri di kota. Ya, jadi sangat beda daripada kehidupan di desa. Iya. Maka itu saya nulis, tapi tetap mereka marah. Dan kemudian reaksinya adalah dianggap apa? Ya, mungkin diprotes atau ada yang lebih apa namanya? Ada yang mengatakan Aiko Kurosawa adalah pengkhianat. Iya. Apa namanya itu? Risikonya ada. Sebagai pasti peneliti. Ada kalau mengambil topik ini pasti ada risikonya. Iya. Sudah Ibu sadari waktu pertama ke Indonesia itu. Tapi kalau situasi desa seperti tadi saya sebutkan, situasi desa itu sangat lain daripada kota. Jadi keberpihakan Bu Aiko itu terhadap penulisan yang dalam tanda kutip menyudutkan Jepang itu sebenarnya bagian dari upaya memperlihatkan apa adanya. Betul. Saya tidak mau menjelekkan Jepang, tidak mau. Tapi memperlihatkan kenyataannya. Dan karena kan ini saya ngebayang aja, maksud saya dunia pendidikan atau dunia penelitian itu kan punya koridornya sendiri. Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Pertanyaan saya, apakah pemerintah Jepang itu tidak keberatan dengan kebebasan sejarah dalam mengungkap sejarah itu? Kebebasannya ada. Jadi nulis apa saja boleh. Tidak ada sensor, ya. Tapi kalau mau nulis untuk buku pelajaran sekolah, buku sejarah pelajaran sekolah, itu beda. Pemerintah Jepang, pedangka Jepang mengatakan kalau mau nulis dalam buku pelajaran harus 100% akurat. Jadi kalau ada orang yang menentang, itu tidak boleh masukkan ke textbook. Ya, mengerti maksud saya. Jadi kalau semua sepakat, boleh masukin. Kalau kontroversi? Kontroversi tidak boleh. Dan banyak yang saya tulis itu kontroversi. Iya. Jadi masalah lomusha, masalah ianfu, semua kontroversi. Jadi sebenarnya bagaimana pendidikan di sekolah Jepang terhadap peristiwa 42 sampai 45 antara Jepang dan Indonesia? Tidak banyak ditulis. Ya, ditulis bahwa Jepang pernah masuk Asia Tenggara dan menduduki. Ya, itu saja. Menduduki tapi melakukan apa? Itu sama sekali tidak disebut. Apakah menjajah juga tidak ada? Tidak. Penjajah juga tidak, ya. Menduduki. Kalau kita baca literasinya dulu tuh, kalau saya nggak keliru tuh, selalu dikatakan nggak pernah menduduki, hanya menyelamatkan atau melindungi dari kolonialisme Barat. Betul. Mau membebaskan rakyat Indonesia dari kolonialisme. Iya, ini. Ya begitulah ya Bu, ya. Ada pandangan yang berbeda. Tapi kalau Ibu melihat
dari tahun let's say 68 ya, tadi Ibu cerita tentang ketika penanaman modal asing itu dibuka ya, kerannya di Indonesia ya, sampai sekarang. Apa sih pengamatan Ibu, apa yang berubah dalam sejarah Jepang dengan Indonesia? Saya dengar-dengar kan ada penelitian terbaru ya yang di Karawang itu yang Ibu cerita. Karawang? Yang Karawang itu daerah perindustrian ya, kawasan industri Jepang di Karawang. Jadi saya nulis bagaimana tanahnya diambil oleh kawasan industri. Diambil artinya dibeli ya, tapi kadang-kadang ada paksa juga. Ya, bagaimana cara dibeli tanah dari petani ke kawasan industri dan bagaimana dampaknya. Jadi sekarang kehidupan petani sesudah jual tanah itu bagaimana? Ini penelitian saya di Karawang yang baru-baru ini. Iya. Dan bocorannya apa yang terjadi pada petani yang menjual tanahnya? Mereka sudah jual tanah dengan harapan nanti mereka bisa dapat pekerjaan di pabrik. Ternyata tidak, pendidikannya tidak sesuai katanya. Dan banyak orang itu paling dapat kerja sebagai saptam atau pembersih. Iya. Di level bawah. Iya. Jadi kecewa sekali. Begitu. Itu akan diterbitkan dalam waktu dekat, Ibu? Mudah-mudahan sedang diterjemahkan. Ya, mudah-mudahan diterbitkan oleh Kompas juga. Ibu, kita dengar-dengar juga selama, berarti kita bilang 50 tahun ya kalau dari 72 ya Bu ya, selama bolak-balik Indonesia Jepang ini. Ketika penelitian Ibu udah selesai, Ibu sudah menyandang profesor ya di Universitas Keio ya Bu ya. Terus kita dengar-dengar juga Ibu masih bolak-balik ke sini membawa mahasiswanya. Apa yang dilakukan mahasiswa itu ke Indonesia? Ya, pemuda-pemudi Jepang itu banyak datang ke Bali sebagai wisatawan, ya. Tapi mereka tidak bisa mengetahui situasi yang sebenarnya. Kalau di kampung kehidupan orang desa itu bagaimana, itu tidak bisa tahu dari pariwisata di Bali kan. Maka itu saya membawa mereka dan taruh di kampung, artinya di rumah saya. Dan kita keliling-keliling kampung, bergaul dengan orang kampung. Paling tidak bisa mengetahui kenyataannya bagaimana di kampung. Banyak Bu, setiap kali pulang. Satu rombongan kira-kira 15 dan 20. Cukup banyak. Lama tinggal di sini? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu di kampung. Biasanya apa Bu kesan mereka tentang Indonesia? Mereka itu shock. Jadi berita-berita yang diketahui oleh TV, surat kabar itu sangat berbeda daripada kenyataannya. Kehidupan di desa, bukan desa, kampung itu beda kan? Bedanya bagaimana menurut kacamata mereka? Mereka nomor satu senang sekali karena akrab, tetangga akrab sekali. RT RW itu mereka sangat belajar banyak dari pengalaman RT RW. Sementara yang disimpulkan di pemberitaan di televisi apa Bu? Maksudnya? Sementara yang sering mereka dengar atau mereka tonton dari pemberitaan, apakah Indonesia ini tidak aman, apakah banyak kriminal, kotor, tidak aman. Ternyata di kampung kan bersih ya Bu ya? Cukup aman. Iya. Dan menyenangkan, friendly. Iya, friendly sekali. Iya. Lalu mahasiswa itu hanya sekedar 2 minggu datang untuk melihat dari dekat, atau itu ada dalam bentuk paper mereka bawa pulang dalam bentuk paper? Menulis laporan. Iya. Itu menulis laporan ya. Itu yang makanya mereka bilang Indonesia itu aman, bersih ya. Iya, itu banyak penting. nyamuk.
Oh benar. Iya. Iya, biasanya terus bencana alam tiap hari gitu. Oh ya. Itu yang saya sering ketemu orang-orang barat itu. Jadi kita teroris, teroris, kriminal, teroris, nyamuk sama bencana alam. Iya. Jadi mereka berpikir gunung itu meletus terus tiap hari. Enggak. Di mana gitu ya, sementara ini dan di Jakarta gitu gimana? Menarik. Mau boleh, ada buku yang itu 65. 65. Ini apa namanya, buku ini kan tentang yang mana? G30 tentang Asia ya. Tentang G30 dan Asia dalam bayang-bayang. Ibu ini sebagai salah seorang editor. Ya. Ini ada yang sendirian. Oke. Tentang ini G30. Iya. Indonesia dan Jepang. Pada waktu peristiwa itu. Iya. Kalau saya intip-intip kan ibu juga punya ketertarikan ya melihat bagaimana peristiwa G30S dan sosok Bung Karno. Dewi Soekarno juga. Jadi pada masa itu ini kan berarti 65, 66. Tadi ibu bilang juga bahwa sudah ada buku, sudah ada bisa baca tentang Bung Karno gitu. Apa sih yang kita pengen tahu juga ya dari sudut pandang ibu tentang Bung Karno sendiri dan peristiwa ini. Peristiwa dan mengapa ibu tertarik menulis tentang peristiwa? Memang nomor satu Bung Karno. Bung Karno itu sangat terkenal di Jepang sebagai pemimpin Asia. Di antara pemimpin Asia paling terkenal dan paling dihargai, ya. Tapi tiba-tiba runtuh ya. Dia begitu cepat. Itu kok kenapa? Orang Jepang semua heran. Dan nasib Ibu Dewi juga kan tadinya bagus, ya. Tapi sesudah Bung Karno runtuh, Ibu Dewi juga menderita banyak kepahitan. Kepahitan di Jepang juga. Iya. Berpengaruh pada bisnis Jepang juga di Indonesia kan waktu itu? Bisnis itu tidak begitu saya kira. Iya. Tapi kemudian kenapa ibu tertarik menulis itu peristiwa? Begini. Lebih dalamnya sebenarnya. Menurut saya itu peristiwa ini adalah starting point ya, untuk zaman baru, zaman Orde Baru. Orde Baru itu karena ada peraturan penanaman modal, Jepang mulai masuk. Jadi perkembangan ekonomi Jepang itu mulainya sejak peristiwa itu. Tapi orang Jepang tidak tahu. Ya, hanya menikmati buahnya saja. Ini di atas korban-korban banyak orang, itu Jepang bisa membangunkan hubungan yang erat dengan Indonesia dan hubungan emas sesudah itu kan. Ya, tapi orang Jepang harus tahu ini di atas korbanan banyak orang, di atas pengorbanan banyak orang, di atas kematian. Menurut ibu menulisnya 500.000 sampai 1 juta katanya begitu ya. Ternyata Jepang justru sukses membangun bisnis. Betul. Menikmati. Iya. Tapi tidak tahu tentang peristiwa. Maka itu lebih baik harus tahu menurut saya. Dan sampai sekarang banyak orang Jepang tidak tahu yang sesungguhnya ya Bu. Sudah mulai tahu. Sudah ada buku. Ya, adanya buku ini. Kita harus kasih tepuk tangan nih buat Prof. Aiko. Ibu Aiko, apa aja yang mau tadi udah penelitian di Kerawang, ya kan? Apalagi sih yang bisa Ibu share kepada kita tentang bagaimana Ibu melihat Indonesia, mungkin yang 50 tahun itu kan udah melihat Indonesia dari dekat, dari jauh gitu ya. Mungkin ada yang Bu Aiko punya
Gyugun. Gyugun. Ya, itu juga masih jadi. Masih zaman Jepang. Iya, dan tapi buku yang terbaru saya itu tentang Gyugun. Ya. Gyugun Sumatera dan Gyugun Jawa. Ya. Gyugun Jawa yang namanya peta itu sangat terkenal. Ya. Tapi Gyugun Sumatera tidak begitu terkenal. Iya. Betul. Apa yang diceritakan oleh Bu Aiko? Iya, jadi bagaimana riwayatnya dibentuk Gyugun di Sumatera dan Jawa masing-masing. Gitu. Berarti Ibu pergi penelitian ke ini Sumatera atau? Ini dulu saya melaksanakan penelitian ini. Long ago. Ya. Tahun 70-an. Kalau sekarang sudah tidak bisa ya. Sudah meninggal semua. Jadi ini kapan ini timelinenya? Oke. Itu buku yang akan ini ya. Mungkin menarik atau mengguncang. Adakah yang mungkin akan membuat para pembaca merasa mendapatkan sesuatu yang baru, Bu, dari buku yang akan diterbitkan? Buku Gyugun? Ya, ini tentang Sumatera itu belum. Jadi banyak orang tidak tahu bahwa di Sumatera juga ada peta. Namanya bukan peta, tapi tentara pembela. Kenyataannya ada Sumatera juga. Itu tahun berapa, Bu, penelitiannya mereka? Tahunnya 44-45. Oh iya, tapi Ibu wawancaranya tahun 70-an. 70-an. Ya, terus saya biarkan menulis. Disimpan. Masih simpan rapi. Ya. Sekarang baru menerbitkan. Termasuk foto-fotonya mereka, Mbak, ada juga? Sedikit-sedikit ada fotonya. Ya. Oke. Bagaimana Ibu bisa menemukan? Saya pengen tahu juga nih, kepo juga nih kalau kita bikin penelitian sejarah ya. Bisa menemukan itu namanya? Mereka yang menjadi Gyugun itu. Carinya. Cari orang. Dari satu ke temannya. Dari satu desa, dari satu rumah. Gitu. Ya. Terus dari satu orang diperkenalkan temannya. Lalu temannya lagi, dan akhirnya banyak. Ibu masih terakhir ketemu mereka kapan? Sudah long ago. Sudah meninggal ya. Maksud saya interaksinya cukup intens selama bertahun-tahun atau hanya saat penelitian itu saja? Sesudah sampai mereka meninggal. 80-an. Iya, sering ketemu lagi. Ada ahli warisnya mungkin atau keluarga anaknya? Ya, mungkin ada ya. Iya. Lalu saya mau tambah satu hal, ya, selama 50 tahun, kira-kira 50 tahun mengadakan penelitian tentang Indonesia ya. Saya sering diteror. Diteror. Ya, di Jepang memang ada kebebasan akademis. Saya sudah ceritakan ya, itu betul. Tetapi kalau soal nasionalisme, orang Jepang itu kalau malah tidak mengizinkan, tidak memaafkan. Ya, umpamanya saya bilang di desa banyak orang menderita kekurangan makan, romusha dan sebagainya, banyak meninggal. Terus mereka semua bilang bohong, tidak ditulis masalah-masalah itu, belum pernah ditulis di dokumen lain. Iya, memang dokumennya tidak ada karena orang desa itu biasanya tidak nulis kan, jadi harus wawancara. Kalau melalui wawancara baru bisa tahu. Jadi boleh dikatakan ketemuan baru. Jadi terornya dalam bentuk apa? Terornya dalam bentuk apa? Surat kaleng. Paling banyak. Ya, waktu mau dapat pekerjaan dikirim surat kaleng juga. Saya hampir kehilangan. Hampir tidak jadi tapi hampir. Dan satu kali lagi yang hebat itu seorang selebritas Jepang yang agak kanan itu datang ke kedutaan besar Indonesia di Tokyo, bertemu dengan duta besar dan melaporkan bahwa Aiko Kurosawa adalah komunis.
Kenapa komunis? Kalau nulis jelek tentang Jepang, ya komunis katanya. Label itu ya, benar. Tapi label yang agak mirip-mirip dengan situasi Indonesia dulu ya, Bu ya. Gitu. Iya. Terus dubesnya Indonesia bilang apa? Murah-murah bingung. Komunis. Aiko kurasa komunis. Jadi orang Jepang minta jangan kasih visa masuk ke Indonesia. Tapi orang itu duta besar baik orangnya. Siapa Bu duta besarnya? Aduh, apa namanya? Itu timelinenya kapan? Tahun 90-an. Ada cukup banyak ya, berarti teror. Ya, sering ada. Tapi yang kasus KBRI itu tahun 90-an. Iya. Wow. Tapi untung duta besar bijaksana dan minta nasihat dari Depuru Jepang dan teman-teman di Depuru, mereka melindungi saya. Itulah ya ternyata intisari drama bahwa seorang penulis, seorang peneliti, akademisi itu juga menghadapi risikonya selalu ada. Tapi untunglah sampai sekarang Bu Aiko tetap masih bisa masuk Indonesia, masih hidup dan masih tetap bisa ke Jepang. Iya. Oke. Masih bisa menikmati suasana kampung. Ngomong-ngomong, apa yang disukai kulinernya, Bung? Kuliner Indonesia. Kuliner, wow, banyak. Ya, soto saya suka. Mie goreng. Sayur asam saya suka. Sangat suka. Oke, silakan tepuk tangan. Kenapa suka 3 makanan itu, Bu Aiko? Apakah taste-nya berbeda? Taste-nya sangat berbeda dari Jepang. Dan tidak terlalu tajam ya. Ya, senang. Tidak terlalu pedas. Tidak terlalu pedas. Oke. Ada ini lagi? Tadi Bu Aiko udah pesan yang satu terakhir kan sudah. Iya, benar. Jadi kami doakan, saya dan Rurit mendoakan semoga segala kegiatannya Bu Aiko di sini bersama murid-muridnya bisa berjalan lancar. Terima kasih bukunya, sumbangannya untuk literasi tentang persahabatan Indonesia Jepang pengertian, membangun pengertian tentang Jepang Indonesia dan sebagainya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, Siniar Buku Kompas sampai di sini. Kita jumpa lagi di episode yang lainnya.